Di awal film, diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Fang Hui. Ia tinggal seorang diri di sebuah apartemen. Di malam harinya, saat Fang Hui tengah tertidur, terdapat seorang pria misterius yang keluar dari apartemen Fang Hui. Dan di keesokan harinya, saat Fang Hui hendak pergi bekerja, ia melihat terdapat bekas sidik jari orang lain di kunci pintu rumahnya. Dan di sini, diperlihatkan seorang satpam apartemen Fang Hui yang bernama Wu Ziji. Dan tampak sekali, jika gelagat Wu Ziji terlihat aneh sekali. Setelah Fang Hui sampai di tempat kerja, yang mana Fang Hui bekerja menjadi seorang pelayan publik. Fang Hui memiliki seorang teman yang selalu bersamanya. Saat pulang kerja, Fang Hui dan temannya pulang bersama. Sebelum sampai di apartemennya, ia menemui pemilik apartemen. Si pemilik apartemen meminta Fang Hui untuk segera meninggalkan apartemennya karena Fang Hui sudah telat bayar. Setelah sampai di apartemen, Fang Hui tengah berkutik dengan laptopnya. Di sini, ia mendapat pesan dari temannya yang menyuruh Fang Hui segera memiliki seorang kekasih. Saat Fang Hui pergi ke toilet, ia merasa heran karena tisu toiletnya terlihat basah, seakan baru saja digunakan oleh seseorang. Tak lama setelah itu, kunci pintu rumahnya berbunyi. Seakan ada seseorang yang tengah memaksa masuk ke dalam rumahnya. Saat Fang Hui keluar kamar dan hendak mengecek keadaan di luar, ia pun tidak menemukan siapapun. Ia hanya melihat si satpam yang tengah berjaga. Fang Hui pun meminta satpam untuk mengecek CCTV karena ia merasa terganggu. Namun, si satpam yang bernama Wu Ziji itu mengatakan jika CCTV di apartemen telah rusak selama 1 minggu yang lalu. Fang Hui pun kesal dan hendak masuk kamar. Namun tiba-tiba, Wu Ziji menahan Fang Hui masuk kamar dengan kakinya. Sepertinya, Wu Ziji memiliki rasa khusus kepada Fang Hui. Dan di pagi harinya, Fang Hui diminta untuk menemui atasannya. Ternyata, Fang Hui akan dipindah tugaskan oleh atasannya. Awalnya Fang Hui mengelak dan meminta atasannya untuk memindahkan sahabatnya juga, supaya ia bisa bekerja bersama sahabatnya. Namun, atasannya menolak karena kemampuan sahabat Fang Hui tidak sepadan dengannya. Setelah itu, Fang Hui pun makan siang bersama sahabatnya. Diketahui, jika saat ini, Fang Hui menjalin hubungan dengan seseorang melalui online, atau biasa disebut dengan pacar online. Sahabatnya pun menanyakan alasan Fang Hui mau menjalin hubungan melalui online. Fang Hui pun menjawab, jika ia memilih pacaran online karena hal itu tidak merepotkan dirinya. Sahabatnya pun menyarankan Fang Hui untuk mengenal pacarnya terlebih dahulu. Karena, baru-baru ini terdapat kasus, seorang wanita yang tiba-tiba menghilang. Dan sampai sekarang belum juga ditemukan. Setelah itu, sahabatnya meminta Fang Hui untuk menemaninya pergi ke dokter hewan. Dikarenakan, sahabatnya ini tengah PDKT dengan dokter hewan di tempat itu. Di malam harinya, Fang Hui hendak pulang ke apartemennya. Namun, ia merasa jika ada seseorang yang tengah membuntutinya. Ia pun panik dan berlari. Tiba-tiba, ia menabrak pemilik apartemen. Di sini, pemilik apartemen merasa tidak terima ditabrak oleh Fang Hui. Ia juga meminta Fang Hui untuk membayar biaya sewa apartemennya. Hingga terjadi suatu perkelahian. Untungnya, datang atasan Fang Hui dan membantu Fang Hui. Atasannya pun mengantar Fang Hui sampai depan gang apartemennya. Saat sampai di rumah, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fang Hui pun mengintip dari lubang pintu rumahnya. Yang ternyata, orang itu adalah atasannya. Ia mengaku ingin meminjam toilet Fang Hui. Saat di toilet, terlihat sekali jika atasan Fang Hui sangat bergairah kepada Fang Hui. Bahkan, ia sampai mencium sikat gigi milik Fang Hui. Setelah selesai dari toilet, bukannya langsung pulang, atasan Fang Hui justru tiduran di sofa milik Fang Hui. Ia mengatakan jika ia ingin istirahat sebentar karena lelah menghajar si pemilik apartemen tadi. Fang Hui pun heran, mengapa bisa atasannya bertingkah seperti itu. Bahkan, atasannya bisa mengetahui rumahnya padahal ia belum pernah memberitahu alamat rumahnya. Dan tiba-tiba, pintu apartemennya diketuk seseorang. Saat Fang Hui membuka pintu, terlihat jika orang yang berada di luar itu adalah si satpam apartemen. Si satpam pun meminta atasan Fang Hui untuk segera pulang. Karena, mobil milik Fang Hui sudah lebih 10 menit parkir sembarangan di depan gedung. Setelah itu, Fang Hui pun memilih untuk tidur. Saat ia tertidur, tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari bawah tempat tidurnya dan langsung melakukan sesuatu kepada Fang Hui.
Pemilik apartemen mencoba masuk ke kamar milik Fang Hui secara diam-diam. Si pemilik apartemen mencoba untuk memasang CCTV di kamar Fang Hui. Namun tiba-tiba, dan di malam harinya, saat Fang Hui tengah mandi, saat itu, ia mendengar ada sesuatu yang terjatuh. Ia pun mencoba untuk mengeceknya, ternyata yang jatuh adalah hiasan meja miliknya. Dan saat itu juga, ia mendengar jika kunci pintu rumahnya berbunyi. Ternyata, orang itu adalah sahabatnya sendiri. Fang Hui pun merasa lega karena yang masuk adalah sahabatnya. Sedangkan di sisi lain, terdapat sekelompok preman yang ditugaskan untuk mengintimidasi Fang Hui dan memaksa Fang Hui segera menandatangani perjanjian pembelian apartemen. Namun pada saat itu, Zhu Weiji si satpam apartemen muncul dan menghajar para preman itu. Sedangkan Fang Hui tengah ngobrol bersama sahabatnya. Sahabatnya mengatakan jika ada apartemen yang lebih murah di seberang sini. Namun, saat itu, ia melihat ada seseorang di apartemen seberang tengah memperhatikan mereka. Sahabatnya yang sangat emosian itu langsung menghampiri kamar orang tersebut. Di sini, terdapat seorang kakek yang tengah berdiri. Si kakek mengatakan, jika ia hanya melihat luar dan bukan berniat untuk memperhatikan Fang Hui. Saat Fang Hui dan sahabatnya melihat keluar jendela, ia melihat ada seseorang yang hendak masuk kamar Fang Hui. Ia langsung kembali ke kamar. Saat di kamar, sahabatnya ditelepon oleh satpam apartemennya dan mengatakan jika rumahnya bocor. Akhirnya, mau tidak mau, sahabatnya pun pulang. Fang Hui pun berusaha meyakinkan sahabatnya jika ia akan baik-baik saja, karena ia akan segera pindah. Setelah kepulangan sahabatnya, Fang Hui pun menata barang-barang yang akan ia bawa pindah. Saat itu, ia menyalakan mesin bersih-bersihnya. Saat mesin itu memasuki kolong tempat tidurnya, mesin itu terhenti. Fang Hui pun mendekati dan mengambil barang itu. Dan saat itu, setelah itu, Fang Hui tengah diinterogasi oleh polisi terkait penemuan mayat di rumah Fang Hui. Dan di kemudian hari, Fang Hui yang baru saja pindah tugaskan kerja pun diajak oleh atasannya untuk pesta kecil-kecilan sampai mereka mabuk berat. Saat itu, Fang Hui pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba, atasannya datang dan mengunci pintu kamar mandi. Di sini, atasannya pun melakukan hal yang sangat tidak sopan kepada Fang Hui. Fang Hui berusaha melawan atasannya yang hendak melecehkannya. Saat berhasil kabur, Fang Hui langsung menelpon sahabatnya dan menceritakan kejadian itu dan mereka saling curhat. Di sini, sahabatnya tiba-tiba memberitahu Fang Hui sebuah kode yang mereka buat sendiri. Di mana kode itu adalah kode bahwa mereka tengah dilecehkan. Mendengar hal itu, Fang Hui tidak tinggal diam dan langsung melapor ke polisi. Dan, penyelidikan pun dimulai. Di pagi harinya, dokter hewan yang tengah dekat dengan sahabatnya pun menemui Fang Hui. Ia menanyakan terkait hilangnya kekasihnya itu. Saat mereka berdua tengah ngobrol, di kejauhan terdapat sang satpam apartemen tengah menatap sinis kepada Fang Hui dan dokter hewan itu. Di malam harinya, si dokter hewan yang tengah beres-beres karena telah selesai kerja, tiba-tiba didatangi oleh Zhu Wuji si satpam apartemen. Di sini tiba-tiba saja Zhu Wuji menutup pintu klinik tersebut dengan keras. Dan, di sisi lain diperlihatkan atasan Fang Hui yang tengah bersiap untuk pergi. Saat itu, ia mendengar ada suara berisik dan mencoba mencarinya. Di situ terdapat seorang pria yang berdiri sambil menatapnya dan memfotonya. Ia tidak terima karena difoto oleh orang sembarangan pun langsung mendekati, dan terjadilah suatu hal. Di malam berikutnya, Fang Hui diajak oleh dokter hewan untuk bertemu di sebuah restoran. Ternyata dokter hewan itu mengajak Fang Hui makan malam bersama. Dan tak diduga si dokter hewan ini justru memiliki rasa kepada Fang Hui. Bahkan, ia telah menyiapkan sebuah perhiasan berlian untuk Fang Hui. Namun, Fang Hui menolak dengan halus karena sahabatnya yang menyukai dokter hewan tersebut. Karena merasa ditolak Fang Hui, si dokter pun langsung memanggil pelayan dan meminta bil pembayaran. Saat hendak pulang, ia diantar oleh si dokter. Namun tanpa diduga, ia disekap dan diculik oleh si dokter. Saat Fang Hui tersadar dari pingsannya, ia kaget karena berada di ruangan yang penuh dengan CCTV. Fang Hui sangat ketakutan dan hendak kabur. Namun ternyata, kakinya terikat tali.
dan tali itu menyambung pada ikatan satpam apartemennya yang tengah digantung. Ternyata, saat dahulu Fang Hui dan sahabatnya pergi ke dokter hewan untuk memeriksakan anjing milik teman Fang Hui, si dokter bertemu dengan Fang Hui dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Di sini, ia pun langsung mencari informasi terkait Fang Hui dan akhirnya menjadi pacar online-nya Fang Hui. Si dokter juga yang meretas kunci kamarnya dan memantau dari CCTV. Bahkan, ia juga menghabisi semua orang yang mengganggu Fang Hui. Dan untuk sahabatnya Fang Hui, ia sengaja menculiknya karena menurut si dokter, sahabat Fang Hui sangat toksik. Fang Hui semakin ketakutan dan hendak kabur. Namun saat itu, ia memperlihatkan sahabatnya yang lemas tak berdaya. Si dokter mengatakan, jika sahabatnya akan selamat jika Fang Hui menuruti perkataannya. Di sisi lain, beberapa polisi yang telah berhasil menemukan keberadaan Fang Hui, karena sebelum ia diculik, Fang Hui sempat mengirim lokasi terkininya. Di sini, polisi pun langsung mendobrak pintu dan mencari keberadaan si dokter. Akhirnya, terjadilah aksi kejar-kejaran antara si dokter dan polisi. Si dokter juga sempat mengambil senjata di dalam gudang. Di sini, polisi itu terluka dan meminta Fang Hui dan sahabatnya untuk segera pergi. Fang Hui pun berusaha menyelamatkan sahabatnya. Namun, si dokter ternyata masih hidup dan menarik Fang Hui hendak membakarnya. Ia pun menarik jepit rambutnya dan menusukkan jepitnya ke badan si dokter. Saat itu, polisi melihat jika si dokter hendak memukul Fang Hui pun langsung menembakkan peluru ke arah si dokter. Dan, film pun berakhir. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya.